Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rahasia agar doa kita bisa segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa doa saya tidak pernah terkabul? Namun, Anda harus tetap percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar dan mengabulkan semua doa yang kalian panjatkan, walaupun Anda tidak tahu kapan itu terjadi. Selain itu, Anda jangan pernah berpikiran bahwa doa Anda tidak akan pernah dikabulkan, sehingga Anda mempunyai pikiran untuk menduakannya atau lewat jalan kesyirikan. Untuk itu bersabarlah jika Anda merasa doa Anda belum dikabulkan, karena Allah selalu mendengarkan semua doa Anda. Pada dasarnya, doa yang dilakukan dengan niat baik pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tidak tahu kapan pastinya. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Ada beberapa rahasia yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa doa Anda akan dikabulkan dengan mudah dan cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Mencari waktu yang mustajab. Menurut Ustadz Fauzan, untuk menemukan waktu yang mustajab, kita harus tahu kapan waktu itu terjadi, yaitu pada waktu sepertiga malam, pada bulan Ramadan, dan pada hari Arafah. Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan, siapa yang meminta padaku, aku beri, dan siapa yang minta ampunan pasti aku ampuni." Hadis riwayat Muslim. Berdoalah pada saat keadaan yang mustajab, yaitu ketika terjadi perang, ketika hujan, atau ketika sujud. Nabi juga bersabda, berdoalah pada waktu antara azan dan iqomah, karena doa pada waktu itu tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Turmuzi. Nabi bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. 2. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Semua umat Islam berusaha melakukan ibadah, seperti salat dan berdoa, dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangan mereka. Ini karena, menurut beberapa perawi hadis, Rasulullah sering menghadap kiblat ketika berdoa. Namun, itu hanyalah anjuran, bukan suatu keharusan. Selain itu, dalam doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap kiblat. Dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. 3. Khusyuk, rendah hati, dan penuh harap kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. 4. Bersuara lirih dan tidak teriak-teriak. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar, baik suara yang paling keras atau yang paling kecil seperti suara hati. Maka, hendaknya umat Islam berdoa dengan suara yang rendah atau lirih. Hakikat dari doa adalah berkomunikasi dengan Allah. Jadi, sudah selayaknya umat muslim berkomunikasi dengan sopan dalam bertutur kata. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-A'raf ayat 55. 5. Memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi.
Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kalian membaca kalimat zikir untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu saja dilakukan untuk menyanjungnya sesuai dengan posisinya yang maha suci. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam salatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. 6. Anda harus yakin bahwa doa Anda pasti akan dikabulkan, karena Nabi Muhammad mengatakan, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau, Ya Allah, rahmatilah aku, jika Engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah rahasia yang harus kita ketahui agar semua doa yang kita panjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa segera dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.